Shalom semuanya. Jemaat GBKP Runggun Pasar Minggu, mejua-jua kita kerina. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Ya Tuhan, firman-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu menghidupkan, kebenaran-Mu membebaskan. Urapi hamba-Mu dan seluruh umat-Mu yang beribadah, beberapa umat-Mu yang ada di tempat ibadah, tetapi yang juga mengikuti live streaming. Apapun caranya, kuasa Tuhan bekerja. Lawat setiap kami, supaya firman berkuasa mengubah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Mamre dari kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 13. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap raja. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Yonatan ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuaiannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya.
Mefiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Demikianlah bagian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara khusus kaum Mamre, tema kita dalam bahasa Latin Bapa si setia ras erkeleng ate. Haleluya. Dia kalau diucapkan baik-baik itu betul-betul kayak bahasa Latin itu. Si setia ras erkeleng ate. Bapa yang setia dan mengasihi. Tema ini berhubungan dengan hari ulang tahun Mamre di GBKP. Dan karena itu dengarkan firman Tuhan tidak hanya buat kaum Mamre, tapi semua orang yang suka dengar firman Allah. Saudara-saudara, Daud diurapi oleh Tuhan dengan triple anointing atau 3 pengurapan khusus. Dia diurapi sebagai raja, dia diurapi sebagai nabi, dan dia diurapi sebagai imam. Beda dengan Elisa. Elisa itu double anointing. Jadi ini special calling. Dia diurapi sebagai raja untuk memimpin umat Israel. Dia diurapi sebagai nabi untuk memberitakan kebenaran Allah. Tapi dia juga diurapi sebagai imam untuk mempersembahkan kurban buat Tuhan. Dan itu tidak hanya berlaku buat Daud. Justru digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya kebenaran ini. Setiap pria, setiap wanita, setiap orang yang percaya kepada Kristus juga punya panggilan yang sama. Secara khusus para pria, Anda percaya Kristus, berarti Anda punya panggilan yang sama. Anda adalah raja, pemimpin atas rumah tanggamu. Anda adalah nabi atas rumah tanggamu yang mengantarkan dan menunjukkan kebenaran. Tapi Anda juga adalah imam yang berdiri di antara Tuhan dan keluargamu. Dan ini tidak bisa diwakilkan. Semua pekerjaan di dunia ada wakilnya. Presiden ada wakil presiden. Gubernur ada wakil gubernur, wali kota ada wakil wali kota, pilot ada co-pilot, sopir ada kondektur, ada keneknya, pendeta ada wakilnya, ketua majelis ada wakilnya. Tapi satu yang tidak punya wakil, tidak ada wakil suami. Adakah bapak-bapak yang pernah pergi keluar kota dan minta tetangganya, Pak, aku mau 1 minggu keluar kota, aku mau 2 minggu pulang ke Kaban Jahe, dan karena itu tolong ya, bapak jadi wakil suami buat keluargaku. Tidak ada. Karena tidak ada wakil suami, maka tidak ada wakil imam dalam rumah tanggamu. Pendeta imam di gereja, pendeta bukan imam di rumah kita.
kitalah imam di rumah kita. Presiden bukan pemimpin untuk rumah tangga kita. Presiden pemimpin untuk bangsa ini. Gubernur pemimpin untuk kota ini. Tapi Anda pemimpin atas rumah tanggamu dan tidak bisa diwakilkan. Pendeta menyampaikan kebenaran buat jemaat, tetapi Anda menyampaikan kebenaran buat keluargamu. Kalau ada problem di luar, Anda tidak dituntut terlalu banyak. Kalau ada problem di kota ini, ada problem di bangsa ini, Anda pria-pria tidak dituntut terlalu banyak. Tapi jika ada problem dalam rumah tanggamu, Anda dituntut pertanggungjawaban karena Anda dipanggil untuk itu. Pak Ketua, saya khotbah berapa jam? Ya ini kan live streaming, jemaat semua di rumah. Santai aja, nggak usah tegang-tegang. Kalau Anda tiba-tiba handphone live streamingnya mati, itu pasti ada dua hal. Datanya habis atau listrik mati. Nanti kalau data habis, nanti nonton di live streaming. Buka lagi tuh GBKP Runggun Pasar Minggu. Cari pendeta Martinus Liur. Dia tidak terkenal di dunia, tapi dia dikenal Bapa di sorga. Haleluya. Dan bapak-bapak juga, saya berharap Anda juga dikenal Tuhan. Jangan cuma mau dikenal gubernur, jangan cuma dikenal presiden, jangan cuma dikenal RT RW. Anda juga harus dikenal Tuhan, karena Anda ditetapkan untuk mengurusi anak-anak Allah, yaitu rumah tanggamu, istrimu, anak-anakmu. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Saya kalau khotbah buat Mambre GBKP itu saya semangat. Karena kalau saya pergi ke Banjahe, ada satu istilah di sana namanya aron. Aron itu pekerja di ladang, pekerja keras. Dan kebanyakan yang bekerja di ladang itu ibu-ibu, morianya. Yang menghabiskan hasil mereka itu namanya laron. Habiskan di mana? Di kedai kopi. Habiskan di mana? Tempat pemancingan. Habiskan di mana? Main catur, main judi. Dan perhatikan ayat ini, saudara-saudara. Daud memelihara anak kandung, cucu dari musuhnya. Mephiboset adalah cucu Saul. Saul adalah raja pertama dari Israel. Dan Saul hidup dalam kepahitan yang luar biasa. Tetapi saudara-saudara, setelah 2 tahun Saul memerintah, dia ditolak Tuhan. Karena dia tidak diurapi untuk mempersembahkan kurban. Ketika dia menghadapi orang Filistin, dia semakin terdesak. Samuel memerintahkan, tunggu aku datang. Tapi Samuel enggak muncul-muncul. Lalu Saul mengambil alih tugas Samuel. Dia mempersembahkan korban. Saul menyogok Tuhan supaya Tuhan berpihak kepadanya. Dan Tuhan tidak mungkin langgar firman-Nya. Saul, aku tidak mengurapi engkau untuk jadi imam. Dan pekerjaan Saul seolah-olah menyogok Tuhan. Berapa banyak pria yang menyogok Tuhan, memberi persembahan yang hebat supaya Tuhan mengampuni dosa kelalaian mengurusi anak-anak kita. Berbuat baik seolah-olah melunakkan hati Tuhan karena kita telah lalai. Dan di gereja-gereja Protestan terutama kita, saya juga orang Protestan, kita suka tiap minggu ngaku dosa. Ampunilah kami karena kami telah lalai. Ngaku dosa terus. Pokoknya hari Senin sampai Sabtu bikin salah. Kan hari Minggu ada tata ibadah. Ampunilah kami. Ampuni melulu. Tapi enggak ada terobosan. Saul seorang raja yang sangat jahat. Dan karena itu Tuhan cabut rohnya.
tidak hanya cabut rohnya, Saul gila. Dan pekerjaannya mau membunuh. Siapa yang mau dibunuh? Daud. Kenapa? Karena Daud telah diangkat Tuhan menjadi raja menggantikan Saul. Dan tentu terjadi friksi politik yang begitu hebat. Kerinduan untuk menyingkirkan Daud. Tetapi Tuhan tidak bisa disingkirkan. Sekali Allah mengurapi, dan ketaatan terhadap pengurapan Allah mendatangkan proteksi yang sangat hebat. Dan karena itu Allah menyertai Daud. Tetapi saudara-saudara, sekalipun Daud punya kesempatan membunuh Saul, Daud punya kesempatan untuk menyingkirkan Saul, Daud tidak melakukannya. Karena Daud berkata, aku tidak boleh menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Tuhan cabut rohnya dari Saul, tetapi Daud tidak mau menyentuh Saul. Daud dikejar terus sama Saul. Hidup Daud penuh dengan pelarian. Dia pindah dari satu kota ke kota lain. Dia pindah dari satu tempat ke tempat lain. Bukan oleh karena keinginannya, tetapi oleh karena Tuhan tuntun dia untuk menghindar dari rencana jahat Saul. Tapi hari ini banyak pria, dia pindah-pindah tempat. Dia lari kemana-mana. Dia lari dari istrinya, dia lari dari anak-anaknya, dia lari dari gereja, dia lari dari tempat pekerjaan, lari terus, nggak capek. Sampai-sampai anak-anak mereka kawin lari. Saya sarankan jangan kawin lari, capek. Apalagi sekarang pandemi COVID-19 ini. Aduh, pakai masker kita nggak bisa kenal orang. Ada cerita di pasar Minggu di sebuah Indomaret. Orang semua pakai masker antrian. Begitu istrinya habis bayar, wanita ini habis bayar di kasir, suaminya tarik dia cepat-cepat. Istrinya, wanita ini nggak mau ikut. Aku nggak mau ikut. Udah sini kita berangkat, harus segera berangkat, naik mobil. Sampai di rumah, begitu buka masker kaget, rupanya bukan istrinya, itu istri orang. Karena apa? Pakai masker. Hati-hati suami istri pakai masker, bisa nggak kenal. Daud terus mencari perlindungan. Maka saudara kalau baca kitab Mazmur, kita temukan Daud berkata, Tuhan, Engkau gunung batuku, Engkau tempat perlindunganku. Itu ungkapan-ungkapan Daud yang menunjukkan hubungannya dengan Tuhan. Dia terus mengandalkan Tuhan. Dia membiarkan Tuhan berotoritas. Dia biarkan Tuhan yang memerintah. Dan seluruh tindakannya berdasarkan perintah Tuhan. Itu yang kemudian disebut Daud berkenan di hati Tuhan. Bahkan ketika dia ditegur karena dosanya, dia membunuh secara sadis Uria, lalu mengambil istrinya Uria Batseba. Tetapi ketika firman Tuhan, Nathan datang memberitahukan, itu engkau, itu dosamu. Daud sebagai raja tidak punya kesempatan untuk membela diri. Dia hanya sujud di hadapan Tuhan. Dia mengambil debu dan menaruh di kepalanya. Dan dia berkata, ya Tuhan, jangan ingat dosaku, tetapi ingat aku ini seorang debu. Jadi pria Daud ini adalah pria yang mengerti hubungannya dengan Tuhan. Kalau orang sudah dekat sama Tuhan, pasti pikirannya, tindakannya, perbuatannya bersumber dari kebaikan-kebaikan Tuhan. Lalu dia membuat kebaikan. Apa kebaikannya? Dia memelihara cucunya Saul, namanya Mephiboset, yang kedua kakinya timpang, lumpuh. Siapa Mephiboset? Anaknya Yonatan. Siapakah Yonatan? Teman akrabnya Daud. Harusnya Yonatan naik tahta karena ayahnya Saul raja.
Justru Yonatan membantu menolong Daud. Dan Daud tahu berterima kasih. Daud balas budi. Dia memelihara Mephiboset. Aku pelihara engkau karena ayahmu. Bapak dengar baik-baik. Perbuatan kita baik atau buruk akan diterima oleh anak-anak kita. Ingat, Mephiboset adalah anak yatim piatu. Kakeknya udah mati. Dibunuh dengan pedangnya sendiri. Yonatan anaknya mati. Anaknya Saul. Mephiboset anak yatim piatu. Dipelihara dan disembunyikan di sebuah tempat karena takut Raja Daud. Tetapi Daud memanggilnya, memeliharanya, duduk di meja makan raja. Daud kembalikan seluruh haknya. Daud kembalikan identitas. Engkau keturunan raja. Ini meja makan raja. Seluruh milik keluarga nenekmu aku kembalikan kepadamu. Daud melakukan lebih dari yang Yonatan lakukan. Kita mesti cari tahu alasannya. Kenapa Daud melakukan lebih dari Yonatan lakukan kepada Daud? Yang pertama, nanti saudara baca, saya enggak baca ayat-ayatnya. Di dalam kitab 1 Raja-Raja ditemukan ternyata Daud pernah lari ke Gilead karena pemberontakan anaknya Absalom. Dan ketika Raja Daud sampai di Gilead di Mahanaim, dia dipelihara oleh seorang bapak tua umur 80 tahun. Kalau di GBKP itu kelompok Zaitun. Namanya Barsilai. Barsilai memelihara Daud, segala sesuatu, sandang, pangan, papan disediakan buat Daud di Mahanaim. Dan ketika Absalom mati, Daud hendak kembali ke Yerusalem. Dia ajak bapak tua ini, Om, aku ingin Om ikut ke Yerusalem. Aku mau pelihara di istana raja. Barsilai bilang apa? Nah, aku udah tua. Jangankan menyeberang sungai Yordan, membedakan orang nangis dan nyanyi pun aku udah gak bisa. Terima kasih. Bujur melala Daud raja. Aku tidak ikut, tapi aku serahkan anak muda ini, namanya Kimham. Saudara-saudara gak usah bingung, cari aja di Alkitab. Ini semua cerita di Alkitab. Yang bingung itu pasti belum pernah baca ayat-ayat ini. Dari wajah-wajah saudara-saudara saya tahu. Kimham anak muda, Daud bawa dia ke Yerusalem. Berarti prinsip pertama apa? Daud tidak hanya menjadi pemimpin, tapi dia punya hati seorang bapa. Hati bapa yang bisa memberi ruang terbuka untuk siapa saja untuk dilindungi. Ingat saudara-saudara, itulah yang Daud alami, dipelihara oleh Barsilai. Barsilai menjadi bapanya. Dan karena itu dia rasakan hati seorang bapa. Dan ketika dia menjadi raja, kerajaannya tetap oleh Tuhan. Dia tetap raja, tapi punya hati seorang bapa yang memberi ruang, memberi tempat untuk anak-anak bisa hidup bebas, mengikuti dan menghadapi semua yang tersedia. Hari-hari ini banyak bapak yang pusing menghadapi anaknya. Lalu dia bilang begini, dulu papa itu kesukaannya para bapak. Nah, dengar papa kasih tahu. Dulu papa jalan kaki dari Medan sampai Kabanjahe. Wih, jauh amat. Dulu papa jalan kaki dari Pasar Minggu sampai Tangerang. Itu dulu belum ada mobil. Bapak jangan bandingkan dulu dengan sekarang. Dan membuat anak-anak kita kepahitan.
Bapak-bapak sekarang sudah berubah, tidak lagi menjadi bapak di rumah. Dia jadi apa? Polisi. Polisi tugasnya mencari tahu kesalahan. Kamu dari mana? Pergi sama siapa? Pulang jam berapa? Itu polisi yang menyelidiki. Lalu ibunya, istrinya tiba-tiba berubah menjadi jaksa. Jaksa itu menuntut kesalahan. Lalu setelah itu suami istri menjadi hakim. Mulai hari ini papa putuskan, kamu tidak lagi boleh pakai mobil, kamu tidak boleh pakai lagi sepeda motor, handphonemu disita 1 minggu, tidak boleh pakai. Jadi kita semua telah berubah menjadi polisi, jaksa, dan hakim di rumah. Dan saya mau kasih tahu, ini kejahatan pembapaan yang luar biasa. Anda tidak ditetapkan jadi polisi, Anda tidak ditetapkan jadi jaksa, Anda tidak ditetapkan jadi hakim. Itu urusan-urusan administrasi negara. Tapi Anda dipanggil menjadi bapak buat anak-anakmu. Mamre, 1, 2, 3. Yes. Haleluya. Bapak yang setia dan mengasihi, setia kepada Tuhan, setia kepada pernikahanmu, setia terhadap panggilanmu. Anak-anak sekarang banyak yang hancur hidupnya bukan karena bapaknya kurang uang. Banyak anak-anak yang hancur hidupnya bukan karena bapaknya kurang pengetahuan, tapi bapaknya tidak berfungsi. Dia impoten otoritasnya. Kenapa anak-anak nggak dengar aku lagi? Apakah Anda layak didengar? Kita hanya memberi perintah dan perintah dan perintah. Dan kita mau supaya mereka memenuhi ekspektasi kita. Kalau Anda mengharapkan anakmu mencintai ekspektasimu, maka Anda tidak mencintai anak itu, tapi Anda mencintai ekspektasimu. Kalau Anda berharap istrimu memenuhi ekspektasimu, maka Anda tidak mencintai istrimu, tapi Anda mencintai ekspektasimu. Maka hari ini para mamre diminta untuk punya roh kesetiaan, hanya bersumber dari satu, kebenaran firman Allah. Amin. Hanya kebenaran firman Allah yang memerdekakan kita. Karena saya dalam baca Alkitab ada 3 jenis anak yatim piatu. Yang pertama anak yatim piatu karena bapak dan ibunya telah dipanggil Tuhan. Yang kedua anak yatim piatu bisa juga karena perceraian orang tuanya. Dan yang ketiga anak yatim piatu, bapaknya ada, ibunya ada, tapi mereka tidak merasakan kehadirannya. Orang Jakarta bilang nggak ngaruh. Dan ini yang sedang terjadi. Banyak pria ada di rumahnya, banyak wanita ibu-ibu ada di rumahnya, tapi anak-anaknya punya teman yang baru. Teman baru bernama gadget, teman baru bernama internet, teman baru bernama wifi. Sehingga pernah ada seorang yang mengubah lagu, gembala yang baik diubah, gembala jadi ganti dengan wifi yang baik. Karena itu mamre-mamre di seluruh Indonesia, khususnya di Runggun Pasar Minggu, saya menyerukan 3 hal penting buat kita berdasarkan ayat ini. Yang pertama, Anda dipanggil jadi imam, berdiri di antara Tuhan dan keluargamu. Anda dipanggil jadi pemimpin, memimpin keluargamu untuk berjalan menurut aturan dan kehendak Allah. Anda dipanggil menjadi nabi untuk menunjukkan kebenaran. Seperti Yohanes Pembaptis, dia mengarahkan pandangan mata seorang kepada Yesus. Seorang bapak yang berhasil, seorang bapak yang sukses, bukan karena uangnya banyak, bukan karena jabatannya hebat, tapi dia sanggup menunjukkan siapa Yesus buat keluarganya. Mengarahkan pandangan keluarganya kepada Yesus. Itu yang disebut si setia ras erkeleng ate. Dia sanggup untuk membuat anak-anaknya melihat Tuhan. Dia sanggup membuat keluarganya menyembah Tuhan. Itulah alasan pertama Daud. Yang kedua, Anda ditetapkan punya hati Bapa. Hati Bapa mengampuni, hati Bapa mengasihi. Daud tidak punya kesempatan balas dendam kepada keluarga Saul, tapi justru memelihara
cucunya Saul. Saul adalah orang pertama dan utama ingin menyingkirkan Daud. Tetapi Daud dia balas kebaikan dengan memelihara cucunya Saul, Mephiboset. Dia bicara apa? Bicara tentang hati yang mengasihi, hati yang tidak menendam, hati yang bersedia mengampuni dan memberi tempat. Itulah hati Bapa di sorga. Yang ketiga, tidak ada bapa yang berhasil seorang diri. Dia butuh yang namanya penolong yang memberi kehidupan. Lihat, mari kita jujur. Seringkali kita mengabaikan istri, mengabaikan mama. Tapi kita periksa statistik, yang paling banyak menghadiri ibadah-ibadah, kaum ibu atau kaum bapak? Kaum ibu. Yang paling banyak urusi anak-anak kita siapa? Lihat, antar ke PAUD, mama yang antar. Antar ke TK, mama yang antar. Antar ke sekolah minggu, mama yang antar. Antar ke SD, mama yang antar. Menghadap wali kelas SMP, mama yang menghadap. Menghadap kepala sekolah SMA, mama yang menghadap. Kuliah di luar kota, yang pergi cari tempat kos, mamanya yang menghadap. Mama pergi cari tempat kos. Anak begitu sarjana wisuda, yang beri sambutan bapaknya. Wah, orang Ambon bilang seng tahu malu. Mama yang urus sejak di kandungan sampai jadi sarjana, kok ketika inaugurasi wisuda, bapak yang kasih sambutan. Apa kerjamu? Mamanya yang mesti kasih sambutan, kau cuci piring di belakang. Maka hari ini saya serukan, hai pria-pria, bertobatlah. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Kalau Anda tidak bertobat, mati masuk neraka. Karena itu bertobat. Bertobat itu ada ruang baru yang dibuka oleh Tuhan. Daud bertobat, saudara-saudara. Dia bertobat. Dan karena itu Tuhan pakai dia luar biasa untuk menunjukkan kemurahannya. Apa dampaknya, saudara-saudara? Lihat anaknya Daud, Salomo. Dalam 2 Tawari 1, nanti baca di rumah, 2 Tawari 1 ayat 6, 7, 8, 9. Di situ, saudara-saudara, ketika Daud mempersembahkan korban kepada Tuhan, Tuhan turun dan tanya Salomo, apa yang hendak engkau minta aku berikan kepadamu? Perhatikan, saudara-saudara, Tuhan tanya Salomo, mau minta apa? Dan banyak orang langsung jawab, minta hikmat, minta hikmat. Salah. Bukan itu yang pertama diminta Salomo. Yang diminta Salomo, dia bilang begini, ya Tuhan, engkaulah yang mengangkat Daud hambamu. Daud ayahku, engkau tunjukkan kesetiamu kepada Daud ayahku. Dia sebelum minta hikmat, Salomo menggunakan nama ayahnya menjadi garansi untuk bernegosiasi dengan Tuhan. Jangan salah baca Alkitab. Betul Salomo minta hikmat, tapi yang pertama dia minta bukan hikmat. Yang pertama dia minta, Tuhan tunjukkan kesetiaanmu kepada Daud ayahku. Dan Tuhan kenal Daud. Dan karena itu Tuhan juga mengenal keturunan Daud. Dan hebatnya dari keturunan Daud lahirlah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, saya berdoa supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita akan menggunakan nama kita sebagai garansi untuk bernegosiasi dengan Tuhan. Dan itu kebanggaan, itu warisan. Anda tidak usah ajarkan anakmu berdoa. Berdoa saja dia akan tiru. Anda tidak usah ajarkan anakmu membaca Alkitab. Bacalah, dia akan tiru. Perkataan kita mereka dengar, tapi mereka tiru perbuatan kita. Dan karena itu, saya pribadi, Pendeta Nusliur, saya ingin sampaikan selamat ulang tahun untuk Bapak Si Setia Ras Erkeleng Ate. Biarlah kita semua belum menjadi bapak buat anak-anak kita. Supaya anak-anak kita tidak merasa mereka yatim piatu. Bapaknya ada,
ibunya ada. Dan kalau anak yang yatim piatu itu bapaknya udah meninggal, mamanya udah meninggal, kemungkinan buruk mereka bercerai, ada keluarga mereka. Keluarga mereka bernama gereja. Gerejalah tempat di mana anak-anak yatim piatu menjadi keluarga mereka. Dan siapakah yang hadir di situ? Para pria, para ibu, pemimpin-pemimpin yang di rumahnya sudah terbiasa berbuat kebaikan buat orang keluarganya. Dia pasti juga berbuat kebaikan buat orang-orang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semuanya, memberkati jemaat GBKP Runggun Pasar Minggu, memberkati para pelayan, pendeta dan seluruh pelayan. Tuhan Yesus memberkati GBKP supaya si setia ras erkeleng ate menjadi kemuliaan buat Tuhan. Anda tenang di tempat karena seluruh perbuatan baikmu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran, menjadi kekuatan buat anak-anak kita memasuki hari-hari yang sedang menanti mereka. Tuhan Yesus memberkati. Bujur melala, menjua-jua kita kerina. Haleluya. Amin.